Halo guys, welcome back to Niken Vlog. Jadi hari ini aku mau memulai hidup baru alias pindahan ke Bandung. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. A few moments later. Hari ini aku mau ajak kalian ikut perjalanan pindahan aku dari Wado menuju Bandung. Ya, akhirnya hari pindahan juga datang. Aku sama suami naik motor, barang-barang udah diantar duluan. Bukan diantar ya, emang belum diantar. Dan sekarang kita siap berangkat. Di video ini kalian bakal lihat perjalanan lengkap kita, suasananya, jalannya, dan perasaan aku selama pindahan ini. Oke, yuk kita mulai perjalanan dari Wado. Sekarang kita mulai masuk ke jalan utama Wado. Cuacanya alhamdulillah cerah banget, anginnya juga enak, jadi perjalanan agak lebih ringan. Aku selalu suka pemandangan di Wado, kanan kiri masih banyak pepohonan dan rumah penduduk. Rasanya kayak mau main ninggalin kenangan lama. Perasaan aku campur aduk ya, antara senang karena mau pindahan ke tempat baru, tapi sedih juga ninggalin kampung halaman. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku singgah dulu di Masjid As-Salam ini. Masjid As-Salam ini bertepatan di Dharma Raja ya guys. Jadi kalau kalian yang datang dari Bandung, dari Cirebon, dari Indramayu, terus mau ke Wado, singgah di sini dulu guys. Ini dia room tournya. Tempatnya enak, bersih, juga rapi sih guys. Jadi pas aku singgah itu ternyata masjidnya itu lagi dibersihin sama pengurus masjidnya guys. Jadi aku nggak bisa lama-lama di sini, cuma singgah sebentar. Dan di sini aku ngomong bahwa aku tuh mau hari ini mau pindahan ke Bandung. Jadi nggak banyak nyong-nyongnya gitu. Jadi intinya aja aku tuh bilang, "Hai guys, aku tuh mau pindah ke Bandung. Doain ya semoga cepat sampai ke tujuan." Jadi kita lanjut aja perjalanannya. Biasalah jalan lintas itu harus hati-hati banget ya guys. Di depan itu kelihatan gunung dan bukit-bukit yang indah banget, gila asli banget. Kalau kalian pernah lewat sini pasti tahu vibes-nya, adem, sepi tapi tenang. Lihat deh kanan kiri, ini yang bikin perjalanan jauh tuh nggak terasa. Di bagian ini perjalanan mulai agak panjang dan lurus. Aku hanya menikmati angin dan pemandangan. Kadang-kadang aku nengok suami, takut dia capek karena bawa motor lumayan jauh. Terus aku tanya, "Sayang, apa kamu capek?" Jawab dia, "Enggak." Ya udah kita lanjut aja. Semoga kalian yang nonton juga bisa ngerasain ketenangan perjalanan motor ini. Oke lanjut, itu masih daerah Dharma Raja ya guys. Dan ini aku mau tunjukin itu adalah Jalan Lingkar Utara Jati Gede guys. Itu baru banget dibangun. Kalau kalian belum pernah main ke situ, main sekarang juga kalau boleh sih. Jadi guys, ini masih perjalanan dari daerah Dharma Raja Sumedang menuju Cisitu. Terasa seperti transisi dari suasana pedesaan yang tenang ya guys menuju kehidupan kota yang lebih hidup. Awalnya aku akan melewati jalan-jalan berkelok khas perbukitan dengan pemandangan hijau, kebun-kebun dan udah sampai Cisitu ya guys. Jadi semakin mendekati Cisitu, kontur jalannya mulai menanjak ringan karena wilayah ini berada di daerah bukit. Udaranya lebih sejuk, pemandangannya lebih hijau dan pemukiman terlihat lebih menyebar. Kadang aku melewati tikungan-tikungan yang mengarah ke desa seperti Cinangsi, Pasar Singkit, atau area lain di sekitar Cisitu. Memang beberapa titik jalannya halus, tapi ada juga guys bagian yang sering diperbaiki terutama saat musim hujan. Karena wilayahnya dekat perbukitan, meski begitu jalur ini tetap menjadi akses utama warga untuk sekolah, pasar, sawah, hingga aktivitas harian antar kecamatan. Gimana guys menurut kalian, apakah Cisitu ini sangat relate? Oke guys, jadi secara keseluruhan perjalanan Dharma Raja Cisitu itu terasa seperti melewati jalan pedesaan khas Sumedang. BTW di sini tuh lagi ada perbaikan jalan, jadi yang dipakai itu cuma satu jalur aja ya guys. Jadi guys, aku gak tahu ini perbaikannya sampai kapan, cuma dari bulan September itu sudah mulai diperbaiki jalannya. Begitu guys. Oke guys, karena videonya itu agak sedikit panjang, jadi aku mau lagi mendeskripsikan lagi jalan dari Cisitu ke Situraja. Dan ini dia guys adalah rute jalan Cisitu menuju Situraja. Jalan yang berkelok-kelok penuh dengan perbukitan hijau, adem, sejuk. Jadi guys, perkiraan waktu perjalanan dari Situraja ke kota Sumedang biasanya sekitar 20-30 menit dengan kendaraan bermotor tergantung kondisi lalu lintas dan kecepatan berkendara. Dijamin guys, kalau kalian main ke kota Sumedang terus lewat jalan Situraja gak bakalan tersesat karena emang jalannya lurus-lurus aja, gak bakal belok-belok. BTW aku mau ngasih tahu karena sekarang tuh musim hujan, jadi kalau kalian bepergian jauh tuh jangan lupa bawa jas hujan, taruh tuh di jok motor, oke?
Dan ini tuh masih perjalanan di Situ Raja menuju Sumedang Kota, kurang lebih 20 sampai 30 menit lagi sampai di pusat kota Sumedang. Dan kalau kalian sudah nemu jembatan ini di Sumedang, berarti itu artinya kalian sudah dekat di pusat kota Sumedang. Dan ini dia guys, pusat kota Sumedang, atau biasanya orang tuh nyebutnya Bundaran Alam Sari karena di depannya tuh bunderan. Jadi guys, aku mau ke Bandung, jadi ngambil lurus aja, nggak usah belok lagi ya guys. Dan sebentar lagi akan ketemu dengan tol Cisumdawu, tapi aku nggak bakal ke tol Cisumdawu, tapi lurus aja. Itu tol hanya untuk mobil saja ya guys. Dan ini dia guys, tol Cisumdawunya. Lanjut perjalanannya, jadi karena aku mau ke Bandung, ke arah Bandung Jakarta, aku tinggal belok kanan aja karena disitu ada bundaran lagi. Kalau lurusnya itu ke wisata Kampung Toga ya guys, dan nanti setelah belok kanan itu nanti arahnya ke Cadas Pangeran. Dan ini dia guys, aku udah sampai di Cadas Pangeran. Sebenarnya aku mau cerita sedikit tentang Cadas Pangeran ya guys, untuk mengisi kekosongan dan untuk menemani kalian sepanjang cerita ini. Part yang paling aku suka guys, sekarang aku udah masuk ke salah satu jalur paling terkenal di Bandung Sumedang, yaitu Cadas Pangeran. Buat yang sering lewat sini pasti tahu kan, bagian ini tuh ikonik banget. Jalannya diapit tebing batu yang tinggi, kelihatannya kokoh banget, dan setiap kali lewat sini rasanya campur antara kagum dan deg-degan. Lihat kan, tebingnya itu besar banget dan teksturnya itu unik. Ini yang bikin namanya cadas, karena berarti batu karang. Kadang aku suka mikir gimana dulu orang-orang zaman dulu bisa bikin jalan nembus tebing kayak gini. Keren banget, dan sekarang jadi salah satu jalur paling penting buat warga Bandung, Sumedang sampai Jawa Barat bagian timur. Kalau tadi aku berbagi cerita tentang keindahan Cadas Pangeran, sekarang aku pengen juga sih cerita tentang sejarah Cadas Pangeran, mumpung aku take video di sini. Oke guys, ternyata Cadas Pangeran adalah jalan yang menghubungkan Sumedang Bandung, dibangun pada masa kolonial Belanda sekitar 1808 sampai 1800 di bawah pemerintahan gubernur. Gubernur siapa sih? Jenderal Herman William Daendels. Tujuannya adalah membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Untuk yang terlibat, Daendels memaksa rakyat pribumi bekerja rodi atau kerja paksa, guys. Ngeri gak tuh? Sumedang saat itu memimpin rakyat dan menentang kekejaman kerja paksa Daendels. Oke, ini adalah momen terkenal sih. Saat Daendels memaksa Pangeran Kornel berjabat tangan, Pangeran Kornel menolaknya dan hanya menyentuhnya kepala tangan atau simbol ia tidak tunduk. Dari situlah namanya jadi Cadas Pangeran. Mudah diingat sih. Gimana menurut kalian? Oke, aku mau cerita lagi nih tentang Cadas Pangeran. Yang cadas tuh artinya tebing batu tempat jalan itu dibuat. Terus pangeran artinya Pangeran Kornel atau tokoh yang melawan penjajahan.
Lanjut terus di sini juga aku mau cerita horornya sedikit sih, atau tentang legenda Cadas Pangeran. Sebenarnya itu nggak ada ya, itu hanya cerita fiksi, cerita yang mendarah daging di masyarakat. Tapi masyarakat Sumedang percaya bahwa Cadas Pangeran memiliki aura mistis karena daerahnya berupa tebing curam, banyak kecelakaan, dan dulu tempat kerja Rodi dan banyak banget korban. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya sedikit sejarah tentang Cadas Pangeran. Semoga kalian menyimak dan menjadi ilmu buat kalian tentang video hari ini. Dan kalau kalian melewati jalan Cadas Pangeran itu benar-benar harus berhati-hati banget ya guys, karena pas aku tadi ngelewatin itu banyak truk di depan, di belakang, dan kita tuh harus benar-benar fokus. Kalau meleng dikit habis masuk ke jurang itu udah pasti. Oke guys, aku benar-benar lupa dan gak ke-shoot setelah keluar dari Cadas Pangeran, itu harus masuk Jatinangor, dan ini aku langsung shootnya ke daerah Ranca Ekek, udah masuk Bandung. Dan jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!